Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian akidah tentang cabang-cabang iman bagian nomor 9, nomor 49 sampai 54. Arifku bil abid, sayang cinta kepada sama. Nomor 50, al-qiyam bil amrah ma'al adl, pimpinan yang mampu menegakkan keadilan. 51, ta'atu ulil amri, taat kepada pemerintah selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nomor 52, mutaba'atul jamaah, mengikuti jamaah, hanya hidup berjamaah, tidak sendirian. Nomor 53, al-islah bainan nas, mendamaikan sesama manusia bila terjadi pertikaian. Dan 54, al-mu'awanah alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Termasuk dalam hal ini adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Arifku bil abid, sa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun kam ufu anil khadim faqala kulla yaum sab'ina maratan, rawahu at-Tirmidzi. Jadi welas sayang kepada abid itu hamba saya, kalau dalam dunia adalah kepada karyawan kita, kepada anak buah kita, kita harus sayang, termasuk kepada anak-anak kita. Rasul ditanya seorang lelaki, Rasul Budi menanyai seorang lelaki, berapa kali kamu memaafkan pembantumu, karyawanmu ketika berbuat salah? Lelaki itu menjawab, sehari saya memberi maaf 70 kali. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi tidak pemarah, punya rewang, punya anak buah, punya karyawan, berbuat salah sampai 70 kali minta maaf, dimaafkan. Itu wal afina 'anin nas. Ini ciri dari orang yang bertakwa di surat Ali Imran yang Allah janjikan surga. Nomor 50, al-qiyam bil amrah ma'al adl, ai in kunta waliyan faqdi bil haqq bainan nas wala tattabi al hawa fayudillaka an sabilillah. Mampu menegakkan keadilan ketika menjadi pimpinan, mulai pimpinan keluarga, pimpinan RT RW, pimpinan organisasi, pimpinan lembaga, sampai pimpinan negara. Dan penegakan keadilan ini bagian dari keimanan seseorang. Artinya apa? Orang yang imannya kuat pasti mampu berbuat adil. Sebaliknya, orang yang imannya lemah tidak akan berbuat adil. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang nanti pada hari kiamat pasti mendapat pelindungan Allah. Di antaranya imamun adilun, imam pimpinan yang adil. Tuh. Luar biasa memang. Dalam rumah tangga, seorang bapak yang memimpin keluarga harus adil. Di perusahaan, seorang direktur. Di sekolah, seorang kepala sekolah. Di pondok, seorang pengasuh pondok, kepala pondok. Di mana saja kita hidup dan di bawah kita ada tanggung jawab, baik anak, istri, masyarakat, kita harus berbuat adil. 51, ta'atu ulil amri, taat kepada pemerintah. Wa alaika bisam'i wa ta'ah lahum. Wa in kanal mulk
abdan habasyian majdu'al atraf. Wajib bagi seorang muslim untuk taat dan patuh, artinya sami'na wa ta'na, melaksanakan perintah pimpinan sekalipun pimpinan itu adalah seorang budak hitam majdu'al atraf. Di sini punya cacat fisik. Apa cacatnya di sini? Cacatnya adalah hidungnya itu sumbing. Pimpinan kita sekalipun punya cacat fisik, kalau sudah jadi pimpinan wajib kita taati selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Di surat An-Nisa itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul, terus wa ulil amri minkum. Tidak ada kalimat wa ulil amri minkum. Ai idza amarakum bi taatillahi wa rasulihi. Kita wajib taat kepada ulil amri, pemerintah, selama pemerintah itu perintahnya tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah atau tatanan syariat agama Islam. Kalau bertentangan kita tidak boleh. Karena ada sudah keterangan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau perintahnya itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ini pentingnya taat kepada pimpinan. Sekalipun pimpinan itu di sini budak itu ya hamba sahaya, tidak punya apa-apa. Itu wajib kita taati. Nomor 52, mutaba'atul jamaah. Hidup berjamaah. Artinya kita mengikuti jamaah kaum muslimin. Tidak boleh infilak sendiri-sendiri. Sudah dicontohkan sholat berjamaah, ya kan, lebih khusyuk, lebih tenang dan lebih kuat. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tuh, jangan bercerai-berai. Kita harus bersatu, padu membela agama Allah, berjuang. Itu makna jamaah adalah jamaah kaum muslimin. Ada satu kisah dicontohkan, gambaran orang yang berjamaah itu digambarkan seperti batu kerikil-kerikil yang banyak ditaruh di satu tempat, kemudian kita ambil palu, kita palu secara bersamaan kelompok kerikil yang banyak itu, maka tidak akan bisa pecah, remuk. Sebaliknya kalau bercerai-berai, ambil satu kerikil di palu langsung pecah, ambil lagi satu palu pecah. Nah, kalau dalam dunia kebersihan satu lidi, kalau hanya satu lidi satu untuk nyapu tidak akan bisa. Tapi kalau ada 50 lidi diikat set, nah ikatan namanya jamaah, ketuanya ada yang ngatur pimpinannya, set, bisa untuk nyapu bersih. Itulah bentuknya wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Sebab bersatu kita teguh, bercerai-berai kita runtuh. Nauzubillah min dzalik. Nomor 53, al-islah bainan nas, mendamaikan sesama manusia ketika terjadi pertikaian. Otomatis dalam mendamaikan harus tahu ilmunya, tidak asal mendamaikan, diislah dengan adil, tidak membangun ciladan. Jadi al-islah bainan nas kasul bainal mutahajiraini. Ada dua orang yang bertikai, mungkin masalah waris, masalah kerja, masalah apa, kita tahu dan kita mampu untuk melerai atau mendamaikan, maka kita punya kewajiban untuk mendamaikan. Nah, hati kita greget, punya niat untuk mendamaikan, itu bagian dari iman. Kalau tidak punya iman, just biar dia aku itu cuek. Dan yang nomor 54,
4. Al-mu'awanah alal birri wat taqwa. Mu'awanah itu tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan dan takwa. Di surat Al-Maidah Allah berfirman ayat 3, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan ingat jangan tolong menolong dalam hal kemaksiatan dan kemungkaran. Sekalipun niatnya baik, tetap tak boleh. Wasiat Rasulullah SAW kepada Abi Hurairah, isi wasiatnya seperti ini: idza ra'aita man ya'mal bima'asilah fala yahlulaka an tajawazahu hatta taqula ittaqillah. Ketika Anda berjalan kok dumadakan ujuk-ujuk melihat maksiat, maka jangan sekali-kali meninggalkan maksiat itu sebelum mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Artinya memberikan nasihat, wa tawassaw bil haq, sesuai dengan kemampuan. Kalau dalam hadis Rasul sebutkan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ketika melihat mungkar, kita mencegah dengan kekuasaan, dengan lisan atau dengan hati. Minimal dengan hati, mendoakan, ya Allah, semoga orang itu sadar dan kita meninggalkan tempat maksiat itu tidak malah bareng di situ. Ini bagian dari ta'awun alal birri wat taqwa, adalah nasihat menasihati dalam ketakwaan. Hadirin para pemirsa yarhamkumullah, demikian kajian cabang iman bagian yang ke-9 ini. Semoga bermanfaat. Kalau punya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.